Seorang nenek belakangan ini menjadi perbincangan publik setelah diketahui menggunakan palu yang sangat ekstrim. Se-ekstrim apa sih sampai-sampai menghebohkan semua orang, termasuk di dalam ataupun di luar negeri? Di sini saya akan rangkum semua kisahnya dalam sebuah cerita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sans Film. Jadi nenek ini bermarga Qin. Mohon maaf apabila pelafalan marga QIN ini saya kurang tepat ya. Dia berumur 90 tahun, tinggal di Xiangyang, Provinsi Hubei. Tidak ada informasi lengkap tentang dengan siapa dia tinggal di rumahnya itu. Nah, baru-baru ini semua orang dikagetkan dengan ditemukannya sebuah granat tipe 67 di rumah nenek. Nenek juga tidak menyadari bahwa benda yang selama ini dia anggap sebagai palu ternyata sebuah granat tangan bertipe 67. Tetangga sekitar pun tidak mengetahui akan hal itu. Entah nenek yang kurang bersosialisasi atau mereka pun sama tidak mengetahui kebenaran dan fungsi dari benda itu ya. Kehidupan sehari-hari nenek ini berladang. Jadi semua ini berawal ketika 20 tahun ke belakang saat nenek bekerja di ladang miliknya sendiri di daerah Huangbao. Waktu itu dia bekerja seperti biasanya, namun tiba-tiba dia menemukan sebuah logam yang bergagangkan kayu. Nenek sempat heran dengan temuannya ini karena di situ dia sudah bekerja lama di ladang miliknya ini. Namun baru kali ini dia menemukan barang yang seperti itu ya. Tanpa mengetahui benda apakah itu, dibawa pulanglah sama nenek ke rumahnya. Nah, mungkin waktu itu nenek sedang memperbaiki sesuatu yang mengharuskan dia menggunakan palu. Namun setelah mencari beberapa kali tidak ada palu di rumahnya ini, dia pun teringat dengan logam yang ditemukan di ladang tadi. Berhubung logam itu sangat keras dan bergagangkan kayu, difungsikanlah sama nenek sebagai palu. Dia menghantam paku menggunakan palu alias granat tangan itu dengan sangat keras tanpa takut sedikit pun. Ya memang nenek waktu itu tidak mengetahui benda apa itu dan fungsinya untuk apa. Bukan hanya digunakan untuk menghantam paku saja, nenek juga menggunakan benda itu untuk mengupas kulit kacang dan menumbuk bumbu-bumbu yang ada di dapur. Bumbu masak ya, seperti bawang, cabai, kunyit, lada. Memang bentuk dari benda ini sangat jauh berbeda dari palu pada umumnya. Namun waktu itu nenek mungkin berpikiran, yang penting ujungnya keras aja ya, bisa dipakai. Kebayang gak sih kalau misalkan ketika nenek numbuk bawang ataupun bumbu, tiba-tiba palunya itu meledak. Nenek bisa disebut beruntung karena selama 20 tahun ini nenek selalu ditemani suka maupun duka oleh palu alias granat itu ya. Setiap harinya nenek menggunakan palu itu dengan sangat kasar, dengan sangat keras, hantam-menghantam, namun tetap aman-aman saja. Akhirnya pada tanggal 23 Juni, ketika para pekerja merenovasi rumah nenek, mereka melihat sebuah benda yang menyerupai granat tangan. Setelah mereka periksa, ternyata benar itu adalah sebuah granat tangan tipe 67. Dan mereka pun langsung melaporkan penemuannya ini ke pihak berwenang terdekat. Menerima laporan seperti itu, tentunya polisi langsung mengirimkan tim khusus guna menyelidiki dan mengecek keaslian dari granat tangan ini. Saat diperiksa oleh polisi, keadaan granat tangan itu sudah jauh berbeda. Dari gagang kayu yang sudah terlihat sangat mengkilap akibat dari seringnya dipakai oleh nenek selama 20 tahun ini, digenggam gini ya, sering dipakai buat menghantam paku ya kan, bawang. Begitu juga dengan ujungnya yang berupa logam sudah terlihat sangat penyok akibat benturan benda keras ya kan, tadi paku ya kan. Hantam. Nah, di ujung gagang kayu juga terlihat sebuah benang yang ternyata itu adalah sebuah pemicu dari granat tangan tipe 67 ini. Dari sinilah semua orang mulai heboh termasuk tetangga nenek.
Apalagi ketika mereka mengetahui selama 20 tahun ini nenek menggunakan granat tangan itu sebagai palu. Dia pakai untuk menghantam paku dan juga mengupas kulit kacang. Aduh, gimana gak panik kalau misalkan waktu itu mereka tahu bahwa yang digunakan nenek itu adalah granat. Banyak orang yang heran kenapa granat itu tidak meledak ketika nenek menghantamkannya begitu keras saat menghantam paku. Apalagi menghantam paku kan harus pakai tenaga ya kan. Tapi nenek aman-aman saja. Ada yang menyebutkan bahwa itu hanyalah granat tangan latihan, jadi dibuat seidentik mungkin agar terlihat seperti asli, namun di dalamnya tidak dipasangkan peledak. Namun pernyataan itu disanggah oleh polisi dan mengungkapkan hasil pemeriksaan bahwa itu benar-benar granat tangan asli tipe 67 yang bisa kapanpun meledak dan sekarang sudah dihancurkan oleh ahlinya. Kalau di Indonesia ini gegana ya. Polisi juga mengatakan bahwa untung saja nenek tidak penasaran dengan benang yang ada di ujung gagang kayu itu. Kalau misalkan nenek penasaran, bakal lain ceritanya ya. Pemicu kalau ditarik ketika nenek menghantamkannya ke paku, otomatis meledak. Sedikit pembahasan tentang granat tangan tipe 67 ini. Jadi nama tipe 67 itu berasal dari tahun pembuatannya 1967. Nah, penggunaan granat tangan ini sangat simpel, cukup ditarik pemicunya aja lalu dilemparkan. Jangkauan serangan dari granat tangan tipe 67 ini hanya 2 meter saja. Meskipun hanya memiliki jangkauan serangan 2 meter, tetapi efek dari ledakannya ini bisa menghancurkan perlengkapan militer, apalagi tubuh manusia ya. Dari temuan ini pun polisi langsung memberikan edukasi kepada masyarakat, memberitahu mereka agar lebih berhati-hati tentang seputaran peledak ataupun sejenisnya ini. Mereka juga meminta kepada masyarakat untuk melapor apabila menemukan barang yang mencurigakan, karena mereka tidak ingin ada korban ketika hal ini kembali terjadi ya. Beruntung saja kali ini nenek juga tidak menjadi korban. Gerak cepat kepolisian harus kita apresiasi karena dengan cepat mereka mengamankan Palu Legend ini. Jadi tidak ada hal yang ditakutkan terjadi kepada nenek ya. Alhamdulillah nenek baik-baik saja, nggak kenapa-napa ya. Meskipun mungkin dalam hatinya ini, aduh, granat cok. Untung nggak saya rempar tuh buat timpuk ayam ya kan yang lewat. Cuman dihantam dikit aja ya kan, sampai penyok-penyok gitu. Menurut kalian gimana nih nenek nih? Beruntung ataukah memang itu granatnya rusak? Waktu itu rusak, emang sih rusak ya, pasti udah lama ya rusak. Tapi alhamdulillah nenek selamat. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kalian menyukai video ini. See you next